Bapak Lurah Malakasari, alhamdulillah beliau menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Mas Bapak Haji Eman, pembina performa, bapak-bapak yang lain, LMK, ini juga hadirin sekalian. Sekian kalinya kita selalu berkeliling dan hadir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada hari ini kita akan menambah juga tingkat keimanan dan mudah-mudahan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melaksanakan mendengarkan dan kajian-kajian. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وبشرى ووجوه يومئذ عليها غبرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله كالكوثر وصل إن شانئك الله وبركاته. Gak ketahuan statusnya ketutupan. Maha benar dengan segala firman-Nya dari Allah. Terima kasih kepada Najmi, ya, khusus kepada Anda. Hadirin Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Masjid Nurul Hidayah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Agus Joni. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Lurah Malakasari, Bapak Rusli Makidin SDNSI atas kehadirannya di tempat kami. Bisa kami lakukan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik remaja, para pengurus serta ibu-ibu pengajian yang sudah begitu banyak berkorban waktu, tenaga. Bapak Ibu jamaah Masjidul Hidayah yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada pagi hari ini selain dari acara tausiah yang insya Allah akan nanti disampaikan, Bapak Ibu barangkali sudah menerima voucher, ya. Ada voucher dan satu ada nomor. Jadi dalam kesempatan kegiatan Forkomas kali ini kami dari DKM Masjid Nurul Hidayah itu memberikan voucher kepada Bapak Ibu. Voucher itu nilainya 10.000. Tapi voucher itu mohon maaf tidak dapat ditukarkan dengan uang, tapi dapat Ibu Bapak belanjakan pada stand-stand yang ada di seputaran masjid. Jadi Bapak Ibu bisa membeli barang senilai 10.000. Kalaupun misalkan harganya lebih dari 10.000, Bapak Ibu silakan menambahkan dengan uang tunai. Jadi seperti itu, ya.
Jadi mohon yang barangkali tadi tercecer mohon dicari, karena itu bisa bernilai serupa uang 10.000. Dan kemudian selain dari voucher, tadi kami juga membagikan nomor Bapak Ibu. Nah, nomor itu adalah nomor undian door prize. Jadi biar suasananya meriah. Jadi kurang lebih kita ada sekitar mungkin 60 door prize yang nanti akan dibagikan, akan diumumkan setelah selesainya acara tausiah. Jadi Bapak Ibu, setelah acara tausiah selesai, nanti akan ada pengundian door prize. Jadi Bapak Ibu setelah acara ini mohon tidak pulang dahulu, tapi bisa menikmati hidangan yang ada di luar dengan menggunakan kupon tersebut sambil menunggu barangkali nama ibu atau nomor bapak itu keluar sebagai pemenang door prize. Jadi bisa pulang dari Masjid Nurul Hidayah tidak saja bawa ilmu, tapi juga bawa tentengan. Barangkali seperti itu, ya. Barangkali saya tidak akan berlama-lama. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan. Mudah-mudahan segala langkah kita, keadaan kita menjadi keberkahan sendiri dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua DKM Bapak Fitranis Haji Agus Joni. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi beliau sampaikan bahwa kita sudah membagikan voucher. Sudah terima Ibu? Alhamdulillah. Selanjutnya mendengarkan sambutan Bapak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Hakim Saiman MAG yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita bersama. Yang saya hormati Ketua Forkomas sekaligus Ketua TMI Ranting Kelurahan Malakasari beserta pengurus jajarannya. Yang saya hormati Bapak Agus Joni, Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Yang saya hormati para Ketua DKM, Ketua RW, LMK, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Ilmu Forkomas yang secara rutin setiap Sabtu subuh selalu senantiasa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, nikmat iman Islam, sehingga dapat meringankan langkah di kegiatan subuh keliling Forkomas yang pada hari ini di Masjid Nurul Hidayah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada para pengikutnya. Ya insya Allah kita jadi pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya dan mengharap syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin sampaikan beberapa informasi. Pertama, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus Forkomas yang senantiasa rutin memberikan ilmunya, ya, membantu pemerintah dalam pembangunan mental spiritual warga di Kelurahan Malakasari, yang pada hari ini juga digabungkan dengan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dengan diadakannya kegiatan bazar, ya. Ini sangat baik sekali karena bagaimanapun juga 2 tahun lebih, ya, kita mengalami atau menjalani pandemi COVID-19 ini, banyak dampak baik kesehatan maupun ekonomi kepada masyarakat kita. Jadi ini
upaya untuk membantu membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Selanjutnya saya juga ingin sampaikan informasi terkait kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh LMK Kelurahan Malakasari bekerja sama dengan PMI Jakarta Timur yang akan diadakan hari ini mulai jam 8 ya, sampai selesai di Aula Kelurahan Malakasari ya. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk mendonorkan darahnya, di mana semboyan PMI itu setetes darah kita itu membantu sesama. Saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian yang biasa donor untuk bisa melakukan donor darah di Kelurahan Malakasari. Di samping itu juga di Kelurahan juga buka sentra vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster. Saya mengajak juga para hadirin yang belum melaksanakan vaksinasi booster untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk vaksinasi booster. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa ada kegiatan lain, yaitu kegiatan hitanan massal yang diselenggarakan oleh LPBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusyrika bi shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Hadirin sidang majelis ilmu Orkomas yang dirahmati Allah. Pertama-tama yang paling utama marilah kita selalu panjatkan terus puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih terus diberikan kesehatan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sama-sama sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustaqbalkan sahabat kita sebagai berikutnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan husnul khatimah, dan juga mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah SAW. Juga yang tadi dibacakan oleh cucu kita, mungkin ya Pak ya, anak kita, ya, adik-adik dari TPA ya kan, itu juga bagi yang membacakannya dan mendengarkannya, mudah-mudahan akhir mendapatkan suatu syafaatnya dari Al-Quran yang dibacakannya. Serta yang ketiga, jangan lupa dari teman-teman yang soleh dan solehah inilah kita mendapatkan suatu syafaat. Insya Allah di surga kita nanti akan dipanggil oleh teman-teman kita yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus Joni yang bagus yang telah memfasilitasi acara Orkomas yang sangat luar biasa ini. Sekaligus yang tadi diinformasikan sama Pak Lurah, Orkomas sudah naik kelas ya, gitu kan. Yang dulu hanya dakwah, sekarang menyentuh ke UKM-nya, gitu. Minimal UKM lingkungan, terangkat ekonomi umat. Warung kita tumbuh, gitu kan. Minimal Orkomas sudah naik kelas, ya kan. Alhamdulillah, bersyukurlah Pak Agus beserta Pak Makrum, ya. Pak Makrum mana nih, ketua yayasan. Nah, Pak Makrum ketua yayasan juga ini semangatnya orang tua itu luar biasa, ya kan. Sekarang naik sebagai pembina, Pak Agus Joni sebagai ketua DKM. Kita doakan dalam keadaan sehat walafiat, wabarakatuh umur, wabarakatuh rezekinya ya. Juga teman-teman DKM, ya, se-Malakasari, ya, itu terus diajak, didorong
dalam rangka membantu pembinaan mental spiritual di lingkungan kita yang kata Pak Lurah tadi, ya kan, bersyukur ada DKM, ada Pak Lurah. Jadi antar ulama dengan umar tetap sinergis. Ya, Pak, Ibu, dorong terus Bu ya, majlis taklimnya Bu ya. Bu, semangat Bu ya. Ya, semangat. Ibu-ibu luar biasa. Ya, sebagai mujahidahnya. Ini DKM ketika subuh dorong terus Pak. Mudah-mudahan ketika diinformasikan oleh Bapak itu udah satu unta merah, Bapak dapat kalau satu orang. Kalau seperti 10 unta merah, insya Allah terus kita bangkitkan dakwah kita dalam ruang kita. Serta Pak RW, Pak RMK yang hadir, Pak RT di lingkungan Nurul Hidayah ini, Pak RMK yang terhadir juga, Pak Yusdiasi mana ini? Pak RW 7. Saya selalu absen, ya Pak Lurah ya. Karena lingkungan itu mana Pak RW? Ada Pak RW? Ada ya? Nah, alhamdulillah. Pak Yusdiasi teman saya juga ini yang terus membina selain di instansi maupun di lingkungan dengan Pak RMK, Pak Marus ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya dari Umar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Majelis Taklim Bu, yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat tadi saya terus Bu berjuang dalam dakwah ini. Serta TNI di lingkungan kecamatan ada juga yang hadir, yang kami hormati, tidak saya sebut satu persatu namanya. Ketua TNI Ratu Malaka, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Malaka Jaya, ada hadir juga sekarang di tengah-tengah provokasi ini yang kami hormati, tidak saya sebut satu persatu namanya. Alhamdulillah, wasyukurillah, saya hari ini sangat gembira sekali, walaupun ada satu kesulitan tadi dari setiap pukul 4 ketika Pak Ma'ruf tidak berkenan hadir. Saya nyari-nyari Bu, ustadznya yang mana ini? Itulah di situ yang tidak diketahui oleh jamaah. Alhamdulillah kita sekarang sudah punya 4 cadangan performa. Ya, tengah-tengah kita doakan sini Pak Akib, Ustadz Akib Saiman MPD yang akan mengisi serangan rohani kita. Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz dalam keadaan sehat Ustadz ya, yang terus kita dorong. Ya. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Satu yang belum terselesaikan oleh Forkomas, Boti, Imam dan Marbot. Ya Bu ya, kasihan ini Boti yang belum terselesaikan, akan kita selesaikan oleh Pak Swedi, ya kan. Ada yang sudah dapat, ada yang belum. Nah itu kita masih punya PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Forkomas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah ini banyak tokoh-tokoh kita, sepuh kita, Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman, Bapak Lurah kita Bapak Rusli, pembina kita Bapak Budi,
begitu juga para pengurus Bapak Soleh, Bapak Suhaidi, Bapak Yordan, dan juga yang kita sama-sama hormati sebagai Shahibul Masjid Bapak Agus Joni, serta tokoh masyarakat, ibu-ibu sekalian, yang semoga kita mudah-mudahan hadir di sini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap diberikan nikmat iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita diberkahi dan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis di mana beliau berkata, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Jadi doa Rasulullah SAW kepada umatnya adalah ketika pagi-pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari. Yang udah pada bangun, kalau yang nggak bangun nggak dapat keberkahan. Jadi yang kita yang udah pada bangun, yang kita bisa hadir di majlis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari ini, di pagi-pagi harinya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita dan Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmatullah. Nggak panjang-panjang karena saya termasuk mengisi waktu yang tersisa. Karena yang muda berapa? Udah mengisi, sekarang tinggal terakhir saya. Dan ini pun kagetan, makanya nggak pakai dandan lagi Pak saya. Biasanya kan kalau orang ceramah ada dandan juga, bukan ibu aja dandan, terus nanti pakai dandan, pakai gamis, pakai sholat. Kenapa? Dadakan ya, maka temanya pun akan dadakan juga. Yang pertama adalah bahwa rata-rata di sini kita sudah di atas setengah abad. Jadi kalau kata orang motivator, Pak, kata motivator, umur boleh tua, tapi we are feel never old. Jangan sampai kita merasa tua. Jadi we are never old. Kita tidak merasa tua walaupun umur udah panjang. Kenapa? Karena orang kalau merasa tua, motivator itu mau ngapa-ngapain sih kan? Oh, udah deh yang muda aja deh, udah yang muda aja deh. Disuruh bekerja, udah yang muda aja ya. Disuruh asik di masjid, udah yang muda aja. Jadi kita tidak energi, tidak produktif. Makanya we are never old, walaupun umur kita udah tua. Mahathir Muhammad itu udah tua, tapi dia tidak pernah merasa tua. Nah oleh karena itulah kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sudah tua, tapi tetap produktif. Dan juga para sahabat yang lainnya, termasuk Utsman bin Affan, tua tapi tetap produktif. Nah, pada pagi hari ini nggak panjang-panjang, paling sampai jam 9 Pak. Tapi apa yang saya sampaikan ini ada beberapa hal yang perlu bagi kita yang sebagai oleh-oleh orang yang ingin mengisi sisa umur. Kenapa saya katakan sisa umur? Karena kalau yang namanya sisa itu kan dikit. Kalau yang tahu bilang sisa itu disebut ampas. Kalau ampas itu sedikit, namanya sisa. Nggak ada sisanya berapa? 100 itu bukan sisa. Sisanya berapa? 2 atau 3. Nah kita umur kita tersisa. Tersisa yang bisa jadi kalau sekarang ini rata-rata umur kita 60. Dan Rasulullah SAW umurnya 63 tahun. A'mal ummati baina 60 wa 70 wa aqalla ma zada. Kata Rasulullah SAW, umur umatku tidak lebih dari 60 dan 70. Umur umatku itu apa? A'mal ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Wa aqalla ma zada, sedikit sekali yang lebih dari 60 dan 70. Sedikit. Di sini ada nggak yang saya tanya, ada nggak yang umurnya 90 tahun? Nggak ada ya. Karena memang sedikit yang lebih dari itu. Sehingga bagaimana umur yang tersisa ini
Umurnya sedikit tapi berkualitas. Umurnya sedikit tapi kita banyak manfaat. Baik manfaat kita untuk agama, bangsa dan negara, termasuk juga manfaat untuk diri kita sendiri. Yang pertama, carilah amalan-amalan yang berkualitas, yang umur sedikit tapi pahalanya banyak. Umur sedikit tapi pahalanya banyak. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita berada di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yang para ulama menyebutkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amal shalih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari, waktu-waktu yang dimana ketika seorang beramal soleh, dia melakukan kebaikan-kebaikan, ahabbu ilallah, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang, Allah sangat suka, Allah sangat cinta bi hadhil ashr, dari min hadhil ashr, dari 10 hari. Maksudnya kata ulama, yakni al-ashr min Dzulhijjah, yakni 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dari hadis ini, maka di antara sahabat ada yang bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, termasukkah jihad ya Rasulullah di jalan Allah? Apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama itu lebih utama? Walal jihad termasuk apa? Jihad fi sabilillah tentang amalan yang 10 di hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Illa, di sini ada exceptionnya. Illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi nafsihi min syai'. Jadi kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan dia membawa jiwa dan raganya, kemudian orang tersebut nggak balik lagi pulang, tidak lagi balik pulang kecuali pulang namanya doang. Maksudnya apa? Meninggal. Dari hadis ini tetap yang namanya jihad fisabilillah dan dia meninggal di jalan Allah SWT itu adalah amalan yang paling utama. Tapi kalau tidak, maka tetap amalan yang paling utama adalah ketika seorang melakukan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para ulama menjelaskan tentang mana yang lebih utama, 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Saya tanya kira-kira yang paling utama yang mana ini? 10 yang terakhir dari bulan Ramadan atau 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah? Para ulama juga terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tetap 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena Allah SWT juga menyebutkan dalam ayat Al-Quran wal fajri wa layalin ashr. Sampai Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan hari-hari yang pertama dari 10 Dzulhijjah. Yang lain mengatakan, kalau yang lain mengatakan tidak, tetap 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena 10 yang terakhir dari bulan Ramadan disebutkan di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa kata Allah SWT? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah Anda apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini menandakan bahwa 10 terakhir lebih utama di bulan Ramadan, lebih utama daripada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Namun ada ulama yang menengahi. Kalau untuk siangnya 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama.
Kalau malamnya 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Di situ ada malam qadar yang tidak ada tandingan utamanya di hari-hari yang lain. Jadi paling tidak bahwa jemaah sekalian mengisi waktu kita, sisa waktu kita, mari kita isi di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah amalan-amalan. Yang kata para ulama dari hadis ini, ketika seorang beramal soleh, maka dia akan lipat gandakan pahalanya. Dia bersedekah, dilipat gandakan pahalanya. Dia berpuasa, dilipat gandakan pahalanya. Walaupun di situ kata para ulama, kalau begitu kita boleh dong puasa dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Boleh. Dapat pahala dari lipat gandakan. Kalau nggak mampu, ya boleh kita ambil dari Senin Kamis, lalu tarwiyah Arafah. Kalau nggak mampu juga tarwiyah Arafah tanggal 8 dan 9. Nggak mampu juga, ya Arafah aja dah. Jadi paling tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan, baca Al-Quran sebagainya, agar kita bisa dilipat gandakan pahala kita, sehingga umur yang sisanya sedikit tapi pahala kita banyak. Pahala kita apa? Banyak. Itu yang pertama. Jadi mengamalkan amalan-amalan yang mudah, gampang, sedikit, tapi pahalanya banyak, berkualitas. Yang kedua, membaca Al-Quran. Itu kalau kita baca Al-Quran disebutkan dalam hadis, man qara'a al-Quran li kulli harfin hasanah wa fi kulli hasanatin 'ashrun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dalam setiap satu huruf satu kebaikan. Kita membaca alif lam mim, satu huruf kita ucapkan itu satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Jadi kalau kita baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa huruf? Berapa pahala? Silahkan dihitung deh, Ustaz. Ada di apa? Dan pusing hitungnya. Jangan pusing, itu dibaca aja, Pak. Pahalanya banyak, Ustaz. Jadi membaca Al-Quran kapan saja. Kalau di bulan Ramadan kita kemarin bisa membaca Al-Quran, kita bisa menghatamkan berkali-kali, maka 10 pertama juga kita punya program untuk menghatamkan Al-Quran. Ustaz, bagaimana kalau orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata? Dia sih bisa baca Quran, cuma masih terbata-bata, patah-patah bacanya. Allah Subhanahu wa taala berikan 2 pahala. Alladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatakakka lahu ajraini, kata Rasulullah. Orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatakakka, kata yatakakka itu disebutkan mereka membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Dalikal kitabula, terbata-bata. Lahu ajraini, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. 2 kali apa? Lipat. Kenapa? Dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran yang disebutkan 10 kebaikan, 10 pahala, dan dia juga mendapatkan pahala terbata-bata karena dia sudah berusaha untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, banyakin sedekah. Setiap promo lewat jangan sampai belagak dan ngantuk. Ada orang promo lewat nih, lagi Jumat, promo lewat belagak ngantuk nih. Ntar promo udah jauh baru melek lagi. Jangan sampai gitu. Pokoknya promo lewat berapa aja isi deh yang ada di kantong kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Apa kata Allah SWT? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
untuk pembangunan masjid, untuk kegiatan masjid, untuk madrasah, untuk kegiatan madrasah. Itu adalah yunfiquna fi sabilillah. Mereka mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti orang yang menanam satu biji dan setiap biji ditanam tumbuh 7 tangkai. Biasanya kita kalau satu tanam atau satu biji ditanam cuma 1 tangkai itu. Ini 7 tangkai dan masing-masing 7 tangkai itu tumbuh lagi 100 menjadi 700. Tapi tidak sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan. Artinya bisa jadi lebih banyak lagi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Karena Allah maha luas rezekinya. Allah maha luas rezekinya. Jadi banyakin amal yang gampang, mudah, sedikit tapi pahalanya banyak. Sampai 700 kali lipat ganda. Ini satu. Yang kedua, laksanakan amalan-amalan yang amalan itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kita nggak tahu berapa banyak dosa kita, tapi dengan amalan itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tapi Rasulullah SAW pernah menasihati kepada Abu Dhar, Abu Dhar, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Abu Dhar, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Biasanya kan kita kalau takut kepada Allah cuma di masjid, dengerin khutbah hampir nunduk-nunduk. Saking nunduknya nggak bangun-bangun gitu. Bangunnya ntar kalau khotib lagi barakallahu li wa lakum baru melek lagi. Kan biasanya gitu ya. Nah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, apakah di masjid, di rumah, di jalan, di kampus, di pasar. Ini menandakan kalau gitu kita di mana saja hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk kamu dengan kebaikan-kebaikan yang dengan kita iringi perbuatan buruk kita, kejahatan kita, dosa kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan, tamhuha, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi dengan kita melakukan kebaikan itu, keburukan kita, dosa kita dihapuskan. Sampai disebutkan dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan. Riwayatnya mengatakan wal umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahunna majtinatil kabair. Dari sholat ke sholat, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, di antara dua sholat itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan sampai ada orang perintahkan zuhur, yuk kita zuhur siang, oh sibuk kerepotan. Yuk asar kita sholat, wah di perjalanan macet. Yuk kita sholat maghrib, talulan masih capek, ini masih ngipas-ngipas. Yuk kita sholat isya, wah semalam ketiduran. Subuh, yuk kita sholat subuh berjamaah. Waduh tadi kesiangan. Jadi ada aja rasanya. Makanya ibu-ibu ada lagunya itu, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Kan itu Bu ya? Ada di sini Bu? Nggak ada insya Allah. Kalau kesiangan nggak ada hadir sini Bu. Nggak ada. Tar di luar sana. Jamaah sekalian, jadi jangan sampai ketika diperintahkan sholat ada udah dikumandangkan, ayo sholat, tar dulu, baru bukan capek. Jangan sampai itu. Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang bagaimana orang ketika dikumandangkan adzan itu yang lari terbirit-birit kena takut dengan suara adzan itu setan. Nah jangan sampai kita sebagai umat Islam lari terbirit-birit masuk rumah depan. Kenapa? Gak muncul-muncul di masjid. Jangan sampai gitu. Kenapa? Karena sholat-sholat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan di antara 2 sholat.
Zuhur ke asar itu dihapuskan oleh Allah. Apalagi dengan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang sholat berjamaah di masjid ini Pak, pahalanya luar biasa Pak. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika dia melangkah adalah yakhuttu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah illa kecuali dia akan dihapuskan dosa-dosanya satu langkah. Makanya tadi saya sengaja jalan Pak dari rumah saya Al-Munawwar kemari. Kenapa? Karena satu langkah itu dihapuskan dosa-dosanya. Berarti kalau berapa langkah itu? Saya tadi nggak itu. 10 langkah, 100 langkah, 100 langkah kita dihapuskan dosa-dosa kita yang 100. Kemudian tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Di mana? Di akhirat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia masuk ke masjid lalu dia salat tahiyat ke masjid, kemudian dia menunggu sholat, maka di situ didoakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni itu orang itu yang sedang duduk nungguin sholat. Itu kata siapa? Malaikat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunin orang tersebut ya Allah. Lalu bagaimana dengan doa malaikat? Malaikat minta agar Allah SWT ampuni orang yang sedang nunggu sholat di masjid. Artinya apa? Dengan kita sholat berjamaah itu, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Tapi dosa-dosa kecil kata para ulama. Kenapa? Karena kalau dosa besar lain lagi obatnya. Nanti kita akan bahas pada waktu yang datang. Kemudian, gak banyak-banyak seperti itu ya. Jadi banyakin amal. Salah satunya apa tadi? Sholat berjamaah dan lupa. Isi. Kalau di bulan Ramadan kita bisa mengisi siang malam di masjid sholat berjamaah terus menerus. Kenapa kok di luar Ramadan enggak? Kita sudah menangkap bulan Ramadan yang disebutkan jangan sampai seperti wanita yang sedang memintal. Dipintal benar lalu cakep rapi dirombak lagi. Ini diibaratkan oleh Allah SWT mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Dan janganlah kamu seperti seorang wanita yang memintal benar, selesai dipintal rapi sudah bagus dirombak lagi. Artinya jangan sampai kita sudah menata amalan kita, kebaikan kita di bulan Ramadan dengan kita sholat berjamaah terus menerus rutin, dengan kita membaca Al-Quran terus menerus rutin, dengan kita bersedekah, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Pasca Ramadan semuanya dirombak seperti wanita yang sedang memintal benang, lalu setelah dipintal dirombak lagi. Lanjutkan sampai kapan? Sampai kita mati. Karena Allah SWT mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Rabb kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Al-yaqin di sini bukan keyakinan. Karena ada orang satu kelompok itu yang mengatakan kalau kita udah beribadah dan kalau kita udah yakin udah selesai sholat kita, udah gak ibadah lagi apa? Udah yakin Allah, bukan begitu. Al-yaqin di sini adalah al-maut. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai Anda mati. Kalau udah mati kan nggak bisa lagi sholat kita. Ada yang orang mati yang sholat sendiri di sini, disolatin. Makanya waktu hidup, mumpung saya nggak tahu bahasa apa itu. Mumpung kita masih hidup, sholat di masjid. Jangan sampai ketika meninggal minta disolatin di masjid lebih hebat dari imam. Kenapa? Di depan imam. Orang-orang di belakang imam dia sholatnya di depan imam. Orang-orang di belakang imam. Kenapa? Padahal dulu waktu masih hidup tak pernah ke masjid. Itu yang kedua. Jadi amalan yang pertama tadi melakukan amalan-amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak, berkualitas, dilipat gandakan. Salah satunya, nah sekarang ini kita berada di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang kedua, melakukan amalan-amalan yang kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Ini saja tadi udah bisik-bisik tadi, Mas. Ustaz, enggak panjang-panjang sampai setengah 7. Saya bilang, ya setengah 7. Saya mau jam 9, Pak Man. Sudah enggak apa-apa deh, setengah 7. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Paling tidak masih ada lagi nih amalan yang bisa kita isi di hari dimana kita mengisi sisa kita ini, sisa waktu. Kita nggak tahu nih kapan akan kita
menghadap Allah SWT. Yang penting kita sudah membawa bekal dengan amalan tersebut. Jadi saja saya tutup. Insya Allah akan dibacakan doa. Nanti ada lagi yang baca doa. Saya tutup. Alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Saiman yang telah menyampaikan tausiahnya. Ternyata banyak ya Ibu ya, Bapak. Kalau saya lihat yang ngangguk-ngangguk itu banyak. Berarti banyak juga ilmu yang baru kita ketahui. Mudah-mudahan menambah terus. Jadi Pak Hakim ini bukan cadangan sebetulnya. Ya, Pak Ustadz Hakim Saiman ini bukan cadangan. Memang pemain utama yang dicadangkan. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin doa kami persilakan yang mau memimpin doa Pak Haji Soleh, tolong Pak dibantu untuk memimpin doa. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali doa ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Liridallah ya Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sunnatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati bi wa rahmatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa huma kama rabbayana shighara. Allahumma inni asbahtu laka wa ashhadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma is'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali cukup Pak Haji Ahmad. Agungkan asma Allah, takbir. Masjid Nurul Hidayah, takbir.